Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita ikuti dialog Banjar Realita dipandu bersama Aulia Rahman. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI. Apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Senang sekali kami program Banjar Realita kembali menemani Anda di edisi hari ini Kamis 26 Januari 2023. Dan hari ini kita akan berbincang terkait bagaimana angka pernikahan dini katanya cukup tinggi di Banjarmasin. Apakah ini sesuai dengan fakta di lapangan dan bagaimana dampak tentunya dari remaja dan juga kalangan anak muda yang menikah terlalu dini, terutama dari segi mentalnya. Kita akan juga perbincangkan nanti dengan narasumber yang relevan. Bersama saya Aulia Rahman, inilah Banjar Realita. Ya, pendengar dan juga pemirsa RRI, di pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang tentu saja akan banyak membahas terkait dengan bagaimana pernikahan dini di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saya perkenalkan dulu Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin, Bapak Helvianur. Selamat pagi, Pak Helvi. Selamat pagi. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Saya harus lihat kertas ini untuk baca. Ini apa jabatannya panjang sekali nih, Pak ya? Temannya ini gabungan ya dari dua dinas atau seperti apa, Pak? Satu terkait dengan urusan keluarga berencana, satu terkait dengan urusan pemberdayaan masyarakat. Nah, kalau kita ke pemerintah pusatnya itu di Kementerian Dalam Negeri. Satu di BKKBN pusat. Jadi ini melayani dua ini ya? Ya, dua urusan. Dua urusan, baik. Selain Pak Helpi, nanti kita juga akan berbincang pendengar dengan psikolog, ada Mbak Melinda. Nanti kita akan perbincangkan terkait bagaimana dari segi psikolog, mental dan juga pola pikir tentunya dari kalangan remaja, kenapa mereka juga melakukan pernikahan terlalu dini dan juga apa dampaknya. Anda juga nanti bisa bergabung bersama kami, tapi di sesi kedua nanti kita akan buka di line telepon 0511 3251562 dan juga di 0811 511410. Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di kanal YouTube RRI Pro1 Banjarmasin. Baik, saya ke Pak Helvi dulu. Pak Helvi, angka dari pernikahan dini tampaknya cukup tinggi nih, beredar di berbagai media begitu ya. Saya ingin klarifikasi dulu ini, apakah memang benar setinggi itu Banjarmasin ataukah ada kesalahan data ini berbeda dengan yang dimiliki oleh Dinas WLP sendiri? Silakan WLP. Ya, terima kasih. Pertama, salam sehat dulu untuk seluruh pemirsa Pro1 RRI. Berencana itu keren, ayo kita mencegah stunting. Baik. Nah, itu apa tuh ininya, slogan ya? Slogan Dinas KB terkait dengan upaya-upaya pemerintah pusat. Baik. Jadi terkait dengan data ataupun informasi terkait dengan jumlah pernikahan dini yang masih tinggi di Banjarmasin, memang sesuai dengan kewenangan kami, kami ada data yang namanya data pendataan keluarga tahun 2021. Nah, di situ kemudian ada kategori data yaitu jumlah wanita usia subur berstatus kawin dan pernah kawin. Nah, itu untuk jumlah di Kota Banjarmasin sebanyak 92.054 orang. Kemudian dibagi lagi berdasarkan kategori 1 di bawah umur 20 tahun dan 20 tahun. Nah, untuk yang 20 tahun ini ada sebanyak 29.033 jiwa. Nah, data ini memang adalah kompilasi dari peralihan status penggunaan undang-undang
ada kalau untuk Undang-Undang Nomor 174 itu masih memperkenankan usia 16 tahun untuk wanitanya, kemudian dirubah dengan Undang-Undang 16 tahun 2019 yang mana perkawinan hanya untuk wanita dan pria yang berumur 19 tahun. Jadi pada pendataan ini yang ditanyakan oleh para kader kami kepada warga adalah pada usia berapa ibu melakukan pernikahan pertama. Jadi kemudian data yang pada saat masih berlakunya Undang-Undang 74 juga masuk bagian daripada data ini. Makasih. Baik, jadi memang ini data yang dengan dua peraturan berbeda sebenarnya begitu ya. Tapi kalau berbicara mengenai trennya sendiri ini bisa dibilang meningkat atau seperti apa Pak Helpi dalam beberapa tahun terakhir untuk Banjarmasin ini? Kalau dari data ini kemudian kami juga sudah melakukan lagi kemudian pendataan tahun 2022. Nah, mudah-mudahan nanti karena ini sudah melakukan beberapa program kegiatan, kita berharap juga angka-angka ini kemudian bisa kita kendalikan. Oke. Baik, berbicara mengenai Banjarmasin tentu satu kota yang sekarang kita tahu bagaimana perkembangannya luar biasa ya, berkembang pesat dan sebagainya, tempat hiburan juga. Nah, tren seperti ini tentu diantisipasi dong oleh pemerintah kota terutama. Nah, bagaimana memberikan sosialisasi terkait hal ini misalnya dengan mereka yang relatif muda, sementara kita tahu mungkin penyuluhnya ini sudah usianya mungkin sudah senior lah seperti itu ya. Ini apakah kesulitan juga seperti itu seperti halnya dinas-dinas lain Pak Helvi? Iya. Jadi memang kami dalam melaksanakan kegiatan lini lapangan juga didukung oleh para penyuluh KB. Kemudian juga ada yang namanya kader-kader kami, yaitu ada namanya kader yang membawahi satu kelurahan atau PKBD, kemudian ada yang membawahi 2 RT jadi kader sub PKBD. Kemudian kegiatan-kegiatan kami yang terkait dengan upaya kita melakukan pengendalian terkait pendewasaan usia pernikahan. Di kegiatan di dinas kami ada namanya kegiatan kelompok bina keluarga remaja. Kemudian ada namanya PIKR yaitu Pusat Informasi Konseling Remaja. Kemudian ada juga kita melakukan pembinaan terkait dengan kelompok generasi berencana. Kemudian ada juga yang namanya kegiatan sekolah calon ayah atau sekolah calon ibu atau sekolah ayah atau sekolah ibu yang sudah kita lakukan dari akhir tahun 2022 kemarin, kemudian di anggaran murni tahun 2023 ini. Oke, saya ingin tanyakan nanti terkait dengan sekolah calon ayah dan ibu itu konsepnya seperti apa ya? Tapi ditahan dulu, saya ingin sapa dulu. Tampaknya Mbak Melinda sudah terhubung bersama kami pada kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi Mbak Meli. Selamat pagi. Apa kabar Mbak Meli? Alhamdulillah baik. Selamat Sudah, pagi Pak gimana nih? Nur. Pagi Mbak Meli gimana nih, di rumah sakit atau di mana nih? Iya, sudah ya? berada di rumah sakit nih. Sudah siap menerima pasien-pasien yang datang untuk ini ya. Curhat ya. Tapi curhatnya ke sini dulu ya Mbak Meli ya pagi hari ini ya gitu ya. Boleh. Baik Mbak Meli, ini kita dikejutkan dengan angka pernikahan dini yang cukup tinggi ya untuk Banjarmasin begitu ya. Di sini ada 92.000 lebih yang meskipun datanya memang gabungan antara peraturan berbeda. Kemarin sempat ya angka 17 ini diizinkan untuk menikah, sekarang bergeser ke 19 begitu ya. Tapi ada yang menarik adalah bahwa tren ini bisa dibilang meningkat begitu ya, usia-usia yang memang cukup muda tapi mereka memilih untuk menikah, entah memilih atau memang karena keadaan atau seperti apa begitu. Tapi saya ingin tanyakan adalah bagaimana kesiapan mental mereka gitu di usia yang cukup muda tapi harus untuk menjalani kehidupan rumah tangga, Mbak Meli. Iya baik. Memang ini sebenarnya fenomena yang bukan baru kali ini aja ya, Mas ya. Jadi memang ini fenomena yang sudah sangat lama. Dan saya yakin memang usaha dari pemerintah juga, saya juga pernah bersama-sama dengan BP3A untuk psikoedukasi ya, usaha preventif terhadap fenomena ini. Namun ya ini ibaratnya gunung es ya, tetap aja masih terjadi gitu ya. Yang terlihat itu mungkin di kita itu nggak banyak, tapi yang terjadi di daerah itu banyak sekali. Bahkan memang penyebabnya tidak hanya karena situasi yang membuat remaja atau si anak ini harus menikah, tapi kita lihat di beberapa daerah mereka menikah justru karena keinginan sendiri ya. Usia remaja, usia SMP, pasti maksudnya dari Pak Helmi juga
Pak Presiden juga pernah melihat di televisi ya, pasang remaja menikah gitu ya, bukan karena sesuatu, tapi keinginan sendiri. Yeah. Kemudian juga remaja menikah dengan pasangannya usia jauh lebih tua gitu, ada aja fenomenanya gitu ya. Nah memang secara psikologis tentu saja ini dampaknya sangat besar ya bagi anaknya itu atau remajanya itu sendiri. Kesiapan mental mereka kalau di psikologi itu ada namanya tugas-tugas perkembangan dari usia bayi, anak, remaja, dewasa, sampai lansia itu ada tugas perkembangannya. Nah, tugas perkembangan usia remaja itu belum untuk mempersiapkan rumah tangga, belum untuk siap untuk mempertanggungjawabkan bagaimana dia harus memanage keluarga, ya, anak-anak dan lain sebagainya. Tentu secara medis pun begitu, ya. Organ reproduksinya juga belum siap. Nah, kalau dilihat dari sisi psikologisnya, tentu pertama tadi yang mudah terjadi adalah gangguan psikologisnya adalah depresi. Beberapa kasus itu anak yang tadinya katanya siap, bahkan beberapa anak mengatakan siap, setelah menjalani kehidupan rumah tangga ternyata muncul masalah-masalah psikologis. Kaget sepertinya ya dengan ternyata seperti ini ya gitu ya. Kenapa? Karena memang kemampuan dalam problem solvingnya, pengambilan keputusannya belum berkembang sama dengan di usia dewasa. Ya, jadi memang harus bersabar. Dalam arti kata memang tugas remaja dan sekolah itu adalah untuk bersosialisasi dulu, memantangkan bagaimana mereka punya banyak pengalaman dalam bersosialisasi itu ketika menghadapi masalah konflik, oh begini ya caranya. Trial and error gitu, nggak bisa begini, oh begini ya. Sehingga mereka perlahan-lahan mulai matang tuh menghadapi permasalahan, sehingga di usia dewasa itu akan lebih siap menghadapi tantangan permasalahan yang akan dihadapi dalam pernikahan. Nah, itu harapannya. Tapi kalau di usia remaja tentu akan muncul tuh nanti penyesuaian dengan pasangan, peran seksualnya mereka gitu ya, peran ibu dan ayah di usia muda, di usia anak gitu ya, itu kan banyak sekali budaya dan lain sebagainya. Baik, Mbak Meli, ini menarik. Saya ke Pak Helpi dulu ini menyambung yang tadi. Artinya memang penting ada sekolah ini, sekolah calon ayah dan ibu ini konsepnya seperti apa? Untuk paling tidak mereka punya persiapan lah sebelum membangun rumah tangga begitu. Iya, memang sangat penting. Jadi apa yang disampaikan oleh Mbak Meli tadi memang benar adanya seperti itu kan dengan kondisi psikologis remaja. Sekolah calon ayah maupun sekolah ayah atau sekolah calon ibu atau sekolah ibu ini kemudian adalah konsepnya adalah mempersiapkan bagaimana mereka yang akan menikah ataupun yang sudah menikah atau baru menikah ataupun yang sudah menikah, kemudian bagaimana mereka harus menempatkan posisinya masing-masing sebagai ayah sebagai keluarga, ibu sebagai pendukung munculnya keluarga yang sejahtera. Nah, kemudian juga disampaikan terkait dengan dari sisi psikologisnya, karena kita juga ada narasumber dari psikolog, ya kan. Kemudian juga terkait dengan kesiapan dari sisi keluarga berencananya. Nah, kemudian juga di samping sekolah ayah, sekolah ibu atau calon ayah atau calon ibu itu kami ada juga namanya sekolah siaga kependudukan, Mbak. Jadi di sekolah siaga kependudukan ini sama seperti yang disampaikan Mbak Meli tadi. Jadi beberapa kurikulum, misalnya kurikulum biologi itu ada kita sisipkan muatan terkait dengan organ-organ tubuh sebagai alat reproduksi kah, sebagai kemudian apakah sebagai alat reproduksi ini kalau kemudian ada pertemuan dengan apa sesuai dengan mata pelajaran biologi, kemudian anak-anak SMP itu lebih memahami cara melindungi tubuhnya, kemudian terkait dengan bagaimana mereka melakukan kalau berteman, atau artinya jangan sampai berlebihan dengan semua yang ada di khusus wanita ya, sudah ada tubuh. Ada batasan-batasan yang harus diketahui juga begitu ya. Baik, Mbak Mel, ini menarik ini informasi-informasi seperti itu. Dulu mungkin masih dianggap tabu ya sekarang, tapi dengan era sekarang ini ada yang bilang bahwa anak SMP sudah kayak SMA sudah kayak anak kuliahan begitu ya, pergaulan bebas dan sebagainya. Kalau tidak melakukan itu dianggap tidak setia seperti itu. Ini perubahan-perubahan seperti ini tentunya menjadi tantangan ya bagi semua pihak ya, terutama keluarga ya, Mbak Mel. Betul, ya. Keluarga pun memang penguatan karakter di keluarga itu kan memang ketahanan keluarga itu saya yakin pemerintah juga udah banyak ya edukasi mengenai ini. Tapi memang
implementasi dan aplikasinya nggak semudah teori sih, Mas. Saya memahami itu ya. Jadi dalam arti kata memang giat kita untuk masuk ke masyarakat tuh harus kontinu memang. Jadi kadang saya melihat ketika saya memberi materi penguatan keluarga ya untuk pencegahan kekerasan seksual pada remaja, itu juga para orang tua memahami gitu ya. Tapi kok kasusnya saya lihat tuh, saya hari-hari saya juga kerjasama dengan beberapa UPT-TPA, kasus-kasus kekerasan seksual pada anak gitu ya, itu masih tinggi terjadi. Terus perilaku-perilaku menyimpang pada remaja juga masih tinggi sekali gitu. Jadi memang untuk menumbuhkan kesadaran, insight pada keluarga, masyarakat, pentingnya peran keluarga untuk penguatan karakter anak ini, itu memang harus kontinu sih, Mas. Dari segi manapun kita harus masuk gitu ya. Jadi karena beberapa kasus permasalahan pada remaja ternyata akarnya memang di keluarga gitu ya. Misalnya kekerasan, ya, kemudian narkoba, seks bebas pun itu juga banyak kasus yang saya tangani. Ternyata jawaban anak-anak itu, ulun kadang nyaman di rumah Bu Ai, nyaman di luar, gitu ya. Jadi narasi begini kan berarti memang ada sesuatu nih di remaja sampai mereka melakukan itu. Baik, ini menarik ini. Mereka tidak betah di rumah begitu ya. Artinya memang harusnya kan keluarga yang justru menjadi tempat mereka bercerita mungkin dan sebagainya. Ini akhirnya mereka memilih keluar, dan yang kita takutkan adalah mereka tidak menemukan tempat yang benar seperti itu dia, Mbak Meli, malah justru menjerumuskan ke hal-hal yang negatif begitu, Mbak Mel. Iya, betul sekali, Mas. Jadi makanya untuk menjadi orang tua itu kan sebenarnya memang saya sangat tertarik sekali dan menyambut baik peran dari Pak Elvian untuk sekolah pernikahan ini ya, pernikahan ini, karena memang jadi orang tua tuh kan nggak ada sekolahnya ya. Jadi psikolog ada sekolahnya, jadi orang tua nggak ada sekolahnya, semua jadi dokter ada sekolahnya. Memang jadi orang tua nggak ada sekolahnya, sehingga penting sekali. Dan saya dulu pernah menyuarakan ke pemerintah kota bahwa konseling pranikah itu nggak hanya untuk masalah religi gitu ya, tapi juga konseling psikologi. Nah ini alhamdulillah sudah disambut Pak Helvian, sehingga diharapkan pasangan-pasangan ini tentu mereka tidak hanya siap dengan kata menikah itu bersatu, cari nafkah, punya anak dibiayai makannya, terus mereka tumbuh tinggi besar gitu aja gitu ya, nggak hanya secara fisik, tapi juga mereka memperhatikan kesehatan mental dirinya sendiri dan juga nanti untuk anak-anak gitu loh. Jadi harapannya sekolah ini, materi yang diberikan nanti itu bisa membuat calon-calon ibu dan ayah itu mereka memang memiliki pengetahuan bahwa menjadi orang tua, apalagi anak-anak yang memiliki pengalaman traumatik ya. Calon-calon ayah ibu yang memiliki pengalaman traumatik, entah itu di pengasuhan keluarga ataupun pengalaman traumatik sendiri, kemudian dia menjadi orang tua tanpa ada dibekali dengan pengetahuan psikologis gitu ya, tanpa ada intervensi, sehingga seperti pola rantai ya, kemungkinan nanti dia dulu jadi korban, ketika memiliki anak dia akan menjadi pelaku. Nah ini yang terjadi pada anak-anak korban kekerasan oleh orang tua. Baik. Ya, sebelum jadi mereka kan dulu pengalaman dipukul waktu kecil, ketika menikah memukul kembali, nanti anaknya gitu, berapa 10 turunan, berapa ribu turunan begitu ya. Jadi penting memang sekolah pranikah untuk calon ayah dan ibu. Baik, sebelum saya bacakan juga nanti sudah masuk di opini publik dan juga Mbak Helvi, terkait dengan sekolah-sekolah ini juga saya tertarik nanti seperti apa konsepnya, apakah sudah dijalankan ataukah belum, atau baru rencana saja tapi ditahan dulu, kita harus break dulu. Mbak Helvi, Anda juga pendengar nanti akan kami undang tentunya di line telepon 0511 3251562 untuk bisa bergabung bersama kami pada kesempatan berikutnya di sesi kedua. Dan tentu saja Anda dapat menyaksikan siaran Banjar Realita di kanal YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Kita kembali saat lagi. Seandainya waktu dapat ku putar, kan ku kejar dirimu sampai kau mau. Tapi kini
terima kasih pendengar dan juga pemirsa RRI, Anda masih bersama kami dalam program Banjar Realita. Tadi sebelum break kita sudah berjanji akan memberikan Anda kesempatan untuk bergabung bersama kami pada kesempatan pagi hari ini di 0811 511 dan juga di 0511 3251562. Saya bacakan dulu nih di opini publik sambil kita terima telepon. Nampaknya ke Mbak Meli bisa, ke Pak Helvi juga bisa. Ini dari Abah Dani di Banjarmasin, katanya faktor penyebab pernikahan dini ini kebanyakan karena kemiskinan, Pak Helvi, yang berdampak putus sekolah, orang tua menyerah, akhirnya tidak ada pilihan lain selain menikahkan anaknya. Nah, realitas seperti ini masih banyak terjadi di lapangan, Pak Helvi. Ya, memang secara data yang valid terkait apakah dari faktor karena kemiskinan ataupun faktor lain, memang kami tidak data-data yang terkait itu. Tapi memang kalau di kami ini kan ada pendampingan terkait dengan keluarga berisiko stunting. Nah, jadi dari keluarga berisiko stunting itu kemudian kader-kader kami kemudian melakukan pendataan dan lainnya. Bisa jadi dengan kondisi secara umum memang di data keluarga berisiko stunting itu memang misalnya karena mereka terlampau banyak anak, nah itu ada berapa ribu juga jumlahnya. Nah, dengan persepsi kalau kemudian kita nikahkan, otomatis kita mengurangi beban ekonomi kita. Nah, itulah kemudian peran kita dalam upaya melakukan pengendaliannya adalah kalau kemudian itu bisa terkendalikan, ya otomatis mungkin persepsi itu karena sudah anak terkendalikan misalnya cukup 2 ataupun yang lain sudah terpenuhi, ya persepsi sudah kita kawinkan aja, kan artinya mengurangi beban ekonomi. Jadi mungkin nyambung dengan yang disampaikan oleh Pak Dani tadi bahwa bisa jadi karena memang miskin kemudian ya sudah nih ngalih kita nih manukan, sudah kalau ada yang manukan mungkin bisa jadi seperti itu. Tapi memang kita yang kita lakukan adalah dari sisi pendampingan keluarga berisiko stunting, yaitu misalnya kalau mereka ada banyak anak, ya otomatis mereka harus misalnya penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang, lalu kemudian terkendali lah anunya seperti itu. Oke. Saya ke Mbak Meli. Mbak Meli masih bersama kami? Ya, baik Mas. Ini menarik tadi, faktor kemiskinan ekonomi ini Mbak Meli ternyata juga menjadi hal yang terjadi di masyarakat, selain memang suka sama suka ya, tapi faktor ekonomi katanya tadi karena memang sudah tidak bisa lagi menghidupi anaknya, udah dinikahin aja. Seperti itu Mbak Meli. Mungkin ada tanggapan dari Mbak Meli? Iya betul, ini memang masalah klasik ya, Mas Aulia ya. Jadi terutama untuk di masyarakat dengan ekonomi ke bawah ya. Jadi saya pun juga mendapatkan pasien kemarin itu anak perempuan, khususnya yang terjadi pada anak perempuan ya. Banyak yang menjadi yang akhirnya dinikahkan ya di usia anak. Karena anaknya pun mengatakan bahwa sekolah udah nggak sanggup ya, sekolah udah nggak bisa ya, usianya masih 15 tahun. Jadi dari ibunya, lah terus ngapain ya di rumah aja, mau bekerja juga nggak mau kerja apa bu, saya nggak punya latar belakang pendidikan gitu ya, SMP nggak selesai. Jadi akhirnya rencananya orang tua menikahkan. Jadi pemikiran-pemikiran ini memang akhirnya menjadi solusi ya bagi orang tua, selain tadi seperti disampaikan oleh Pak Helvian bahwa untuk mengurangi beban ekonomi dan lain sebagainya. Akhirnya dan anak pun tidak memiliki pilihan ya, nggak dapat menyuarakan, meskipun dalam hatinya tentu belum mau ya. Semua anak-anak itu saya yakin itu punya cita-cita ya, dimanapun di pelosok manapun itu semua anak itu memiliki cita-cita ya, tapi mereka mau tidak mau kadang kalah dengan keadaan gitu ya, atau kalah dengan keinginan orang tua, kadang-kadang begitu. Jadi ini juga harus menjadi perhatian kita juga ya, bagaimana pendidikan di daerah itu ya benar-benar sampai ya edukasinya bahwa sekolah itu penting kan ya, udah disampaikan pemerintah bahwa sekolah bagi anak itu penting, tidak hanya untuk masa depan mereka, tapi juga anak-anak ini kan generasi penerus yang memang
usianya memang usia sekolah. Jadi kalau usia segini mereka kemudian harus menikah, harus berumah tangga, ya tadi itu dampak psikologisnya, ya ke depannya itu yang akan menjadi permasalahan buat anak-anak gitu, terutama perempuan ya. Dan mereka juga rentan menjadi korban kekerasan bagi pasangannya ya, karena pasangan mungkin yang juga terhambat dalam ekonomi, kemudian tidak memiliki solusi dalam mengekspresikan kemarahan dan ketidakmampuan dalam menghadapi situasi konflik tantangan, akhirnya cenderung rentan melakukan kekerasan. Baik, apakah ini juga erat kaitannya dengan tingginya angka perceraian di Banjarmasin, terutama mereka yang kemudian masih perceraian, ini usia kemarin muda beritanya lagi gencar ya, hampir ribuan ya katanya ya Iya. di Banjarmasin kasus perceraian tahun kemarin. Itu erat kaitannya ke sana, Mbak Meli ya. Baik, saya bacakan dulu WhatsApp di 0811 511 dari Rini di Banjarmasin. Ini terkait sidang dispensasi nikah anak itu seperti apa katanya. Terus apakah upaya ini juga untuk meminimalisasi pernikahan dini? Pak Helpian, sidang dispensasi nikah. Ya. Silakan Pak Helpi. Ya, kalau sidang dispensasi pernikahan memang secara tugas pokok kami memang tidak terkait itu, tapi memang berdasarkan penjelasan dari pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nah, di situ kan kemudian terdefinisikan kenapa kemudian angka pernikahan batas minimal untuk menikah adalah 19 tahun, karena memang definisi anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang dalam kandungan. Nah, kemudian kalau proses dispensasi itu memang kalau kami pernah berdiskusi dengan salah satu seorang pengurus ikatan organisasi KUA Kalsel, memang harusnya kalau mereka akan kalau langsung ke KUA memang sebenarnya mereka punya lakukan kewajiban untuk dilakukan pembinaan. Jadi ada namanya aplikasi LCMIL, Electronic Sistem Informasi untuk Menikah maupun Persiapan Hamil. Nah, kemudian si warga harus mengisi aplikasi tersebut. Kalau kemudian mereka tidak terpenuhi secara umum, secara syarat usia tadi, nah memang mereka umumnya melakukan kegiatan di pengadilan negeri ataupun pengadilan agama untuk agama Islam. Nah, memang di sanalah kemudian yang karena mereka masing-masing membawa argumen kan, dari baik apakah dari si pihak calon pengantin perempuannya, apun dari kedua belah pihak ya kan, bisa apakah karena sesuatu yang menurut para hakim tersebut ini masuk kategori yang harus diizinkan, atau yang paling kasat mata ya kalau misalnya hamil duluan misalnya seperti itu ya otomatis pertimbangan hakim mungkin bisa jadi seperti itu, tapi kami memang tidak spesifik mengurus sampai ke sana. Oke, ini menarik, Mbak Meli. Ada peluang di situ ya untuk bisa menikah dini. Tapi saya ingin ke Mbak Meli ini lebih ke banyak pendapat di masyarakat begitu bahwa usia itu atau umur itu tidak mempengaruhi kedewasaan seseorang. Bisa saja putus ya suaranya di saya kurang jelas sedikit. Oke. Baik, Mbak Meli bisa jelas dengan suara saya? Sekarang lumayan. Oke. Di masyarakat masih ada anggapan seperti ini, Mbak Meli, bahwa umur itu tidak berpengaruh terhadap kedewasaan seseorang begitu ya, pola pikir seseorang begitu. Hal ini masih menjadi satu yang alasan mereka untuk menikah dini walaupun umur mereka masih muda, tapi saya sudah dewasa loh untuk berpikir jauh ke depan seperti itu, Mbak Mel. Seperti apa? Iya, semua orang sebenarnya bebas ya untuk menyuarakan cara pikir mereka masing-masing ya. Itu kan pikiran secara sadar ya, secara sadar bahwa ya saya siap
Ya apalagi mungkin dibumbui dengan rasa sayang, ingin Iya. mungkin dibawa ke religi dan lain sebagainya. Saya pikir itu hal yang menjadi hak masing-masing orang untuk menilai dirinya sendiri. Tapi kemudian tidak bisa dipungkiri perkembangan psikologis itu akan mengikuti bahwa ketika mereka masih di usia anak di bawah 18 tahun itu memang akan ada faktor-faktor yang memang belum matang sesuai usianya. Terutama adalah emosi dan cara pengambilan keputusan. Ya, mungkin secara fisik, secara dia berinteraksi dan memandang sesuatu itu sudah sama ya dengan orang dewasa. Tapi kemudian ketika dia menjalani, kematangan orang dewasa dalam menghadapi konflik itu lebih siap dibandingkan usia anak. Nah, ternyata ketika mereka menjalani banyak kasus yang terjadi, ternyata konflik itu lebih rentan terjadi masalah psikologis pada usia anak dibandingkan remaja dibandingkan usia dewasa dengan permasalahan yang sama. Ya, berapa penelitian menyampaikan bahwa masalah yang sama itu ketika dihadapi oleh usia dewasa dengan usia anak, solusi dan hasil dari secara psikologis itu akan berbeda. Usia anak akan rentan mengalami masalah psikologis, ya. Apalagi permasalahan itu datang bertubi-tubi gitu ya. Ada aja kan di pernikahan, di rumah tangga itu dalam hal menyesuaikan diri gitu ya. Yang terjadi apa? Rata-rata depresi dan gangguan emosi yang terjadi. Bahkan sampai ada mengalami psikotik, gangguan jiwa berat. Ya, untuk orang dewasa mungkin mereka hanya sampai dalam tahap depresi ringan atau kecemasan ketika orang dewasa mengalami hal yang sama. Jadi memang bukan standar ukuran, tapi mau nggak mau kita harus melihat usia perkembangan psikologis itu tidak bisa diabaikan, meskipun terkadang kembali lagi karakter kepribadian tiap-tiap individu. Ada orang dewasa tapi secara mental dia rentan misalnya menghadapi stres gitu ya. Itu lebih ke arah karakter ya, bukan perkembangan di usianya gitu ya, karena dia membawa permasalahan misalnya masa lalu tapi sampai usia dewasa dia masalahnya tidak terselesaikan. Kemudian sampai usia dewasa biasanya rentan terhadap stres, ada begitu ya. Tapi untuk individu yang perkembangan psikologisnya dalam tahap normal, kemudian menghadapi satu masalah untuk dewasa dan remaja itu biasanya akan berbeda. Oke. Baik, saya sebelum bacakan WhatsApp lagi, saya ke Pak Helpi dulu menyambung sebelum break tadi. Saya ingin tanyakan terkait dengan sekolah calon ayah dan ibu ini. Ini sudah dilaksanakan atau baru akan dilaksanakan Pak Helpi? Sekolah calon ayah atau calon ibu ini kemarin di-launching oleh Pak Wali Kota Banjarmasin tanggal 5 November 2022. Tempatnya di halaman belakang rumah jabatan Pak Wali Kota, kawasan Dharma Praja atau di mana? Praja. Kemudian dilanjutkan untuk pelaksanaannya di kantor kami. Kemudian yang menjadi narasumber adalah Pak Wali Kota, kemudian dari tim penggerak PKK, dari psikolog, kemudian dari dinas kesehatan, kemudian dari dinas KB sendiri. Nah, kemudian materinya nyambung dengan apa yang disampaikan Mbak Melinda tadi, bahwa yang namanya psikologi walaupun sudah di atas 19 tahun juga bisa jadi dalam mengambil keputusan ataupun menghadapi masalah. Mungkin masih banyak juga yang mungkin belum siap, makanya dengan adanya sekolah ayah ini kemudian diberikan materi terkait dengan 8 fungsi keluarga, kemudian terkait dengan dari sisi psikologisnya, kemudian dari sisi pemberdayaan keluarganya, kemudian itu akan menambah kesiapan calon ayah kemudian calon ibu dalam menempuh bahtera kehidupannya. Ya, kemudian kita berharap nanti dengan ada sekolah ayah calon ibu, sekolah calon ayah calon ibu ini juga dapat ikut mencegah angka stunting di Kota Banjarmasin. Oke. Ini agenda rutin atau seperti apa nanti akan dimasukkan di sekolah-sekolah misalnya atau seperti apa ke depannya? Enggak, kalau itu adalah kegiatan di dinas kami di tahun anggaran di APBD perubahan tahun 2022 dan APBD murni tahun 2023 ini. Kemudian kalau yang tadi itu sekolah siaga kependudukan, sama kita
ada tambahan materi, muatan materi di beberapa mata pelajaran yang dikaitkan dengan keluarga berencana atau bagaimana tentang kependudukan di berbagai mata pelajaran. Baik, itu sudah dijalankan juga. Sudah dijalankan. Jadi sekarang sudah tahun 2023 ini ada 2 sekolah lagi yang di launching, sampai dengan tahun kemarin sudah 6, jadi dengan tahun ini jadi 8 sekolah siaga kependudukan. Ini di mana saja ini sekolahnya? Sekolahnya di beberapa SMP, ada di SMP 6, ada di SMP 10, SMP 24 kalau tidak salah. Jadi memang dimasukkan di mata pelajaran mereka ya, Ya, PLP disisipkan. Diselipkan begitu ya. Iya. Baik, ini cukup menarik, satu terobosan yang saya kira perlu diapresiasi juga, jarang dilakukan begitu ya. Iya. Oleh pemerintah daerah. Baik, saya ke WhatsApp dulu. Ini sempat kita perbincangan tadi waktu jeda bahwa pernikahan dini mengawinkan anak ketika sudah beranjak dewasa, apakah masih marak katanya atau sudah terjadi pergeseran dan tidak melulu karena pengaruh budaya dari Sari di Banjarmasin. Jadi sempat kita ngobrol tadi ya Pak Helpi bahwa banyak masyarakat mungkin tidak di Banjarmasin atau justru di Banjarmasin masih ada, ketika sudah dewasa ini dikawinkan saja daripada nanti mungkin lama tidak laku begitu dan sebagainya. Silakan Pak Helpi menanggapi. Jadi memang kalau lagi-lagi terkait data memang perlu duduk bersama terkait data itu. Tapi kalau melihat dari perubahan perilaku, kalau kita mengamati, kalau kita jalan bulik, kalau kami pulang dari kantor itu, kalau malam misalnya, kalau kemudian kita lihat orang yang nongkrong, pasangan-pasangannya nongkrong, ataupun kemudian kalau kita disiring itu kalau sudah malam minggu atau apa. Jadi memang perubahan perilaku yang dulunya dianggap tabu, berpegangan tangan, kemudian terkait dengan cara berpakaian, kemudian cara mereka mengamankan beberapa organ tubuhnya memang sudah berubah. Kalau kita lihat di jalan itu seperti itu, jadi memang bisa jadi itu kemudian mempengaruhi pola hubungan mereka pada saat berpacaran atau seperti apa. Jadi kita kegiatan di kita itu ada yang namanya tadi PIK remaja itu, kemudian ada Bina Keluarga Remaja. Kalau PIK remaja itu adalah sebagai media berdiskusi lah intinya, bepanderan antara sesama remaja, bagaimana kondisi mereka di dalam kehidupan di keluarganya, kemudian di pertemanan di sekolah, kemudian di lingkungannya. Nah, kemudian materinya ya sama terkait dengan bagaimana sih harusnya kita umumnya sebagai wanita lah, bagaimana wanita harus bertanggung jawab sendiri terhadap beberapa organ tubuhnya, kemudian bagaimana membangun relasi dengan lawan jenis. Dan mungkin seperti itu aja diskusi-diskusi di pusat informasi konseling remaja itu. Baik, Mbak Mel, halo. Ya. Baik, tadi statement Pak Happy ada perubahan begitu ya. Sekarang mungkin lebih bahasanya itu lebih bebas begitu ya. Sekarang Kurang jelas. Putus lagi. Oke. Baik, sekarang lebih jelas atau masih? Oke. Pergaulan bebas gaya remaja sekarang mungkin juga tampaknya sangat berpengaruh ya terkait dengan usia dini. Belum lagi dengan media sosial sekarang kita dapat dengan mudah akses bahwa ternyata pernikahan dini lebih dipiralkan dan sebagainya. Artinya memang kondisi sangat mendukung begitu untuk melakukan hal ini. Mereka lebih tahu ternyata ada yang viral juga. Mungkin ada alasan seperti itu ya, ingin terkenal juga dan sebagainya di luar dari hal-hal seperti itu. Tapi memang gaya sekarang menurut Pak Helpi sudah sangat berpotensi untuk anak itu menikah lebih muda di usia dininya, Mbak Meli. Iya, baik. Kalau fenomena anak remaja yang menikah di usia muda, ya, khususnya di usia 19 tahun ke bawah ya, Mas ya, memang peran media sosial itu cukup besar. Ya, apalagi sekarang segala berita itu mudah diakses di mana aja, di televisi, semua kalau udah viral. Ya, dulu misalnya, apalagi tokoh-tokoh yang mereka idolakan misalnya gitu ya, dan itu tokoh religi atau apapun yang memang menjadi panutan. Kok bisa ya, kok
itu bisa ya menikah di usia muda gitu ya, berarti kan boleh. Atau mereka membawa alasan-alasan lain, dasar-dasar lain yang memang memvalidasi, menguatkan keinginan mereka, impuls-impuls anak-anak remaja ini yang ingin menikah gitu ya. Sampai kan kemarin apalagi kalau sudah dibumbui dengan rasa saling terikat gitu ya, nuansa emosional remaja ketika mereka sudah terikat, sangat terikat satu sama lain dengan pasangannya, itu memang terkadang intervensi dari manapun sulit gitu ya. Mau orang tua, psikolog sekalipun gitu ya, atau siapapun itu sulit. Bahkan kemarin kita lihat berita ada kejadian yang cukup miris gitu ya, pasangan remaja nggak direstui melakukan sesuatu yang di luar keinginan kita gitu. Nah, jadi cara pikir remaja sekarang memang sedikit ke arah yang memang mungkin beberapa, nggak semua ya saya yakin ya, beberapa ada yang instan dalam melihat suatu atau dalam mengambil keputusan terhadap impuls-impuls atau keinginan mereka gitu ya. Nah, memang makanya edukasi ini, apalagi sekarang akses untuk artikel-artikel psikologi tentang bagaimana kesehatan reproduksi. Saya juga karena saya juga ikatan psikolog klinis, saya juga banyak dengan teman-teman mengedukasi kesehatan mental pada remaja, bagaimana masalah psikologis apa yang akan dihadapi ketika mereka menghadapi tantangan di usia yang masih muda. Nah, edukasi seperti ini kan harapannya memberikan gambaran, menguatkan mereka bahwa untuk menunda impuls tadi gitu ya, berani mengendalikan diri dan cara pikirnya, emosinya, bahwa oh iya, fokus tujuan utamanya tadi apa, misalnya sekolah dulu, kuliah gitu ya, bekerja dan lain sebagainya, daripada terpaku pada nuansa-nuansa emosi dan cara pikir mungkin yang belum matang. Nah, itu sih sebenarnya yang harus jadi PR lagi nih, terutama saya ya sebagai psikolog klinis. Jadi mengedukasi, kadang kita sering bikin Instagram live juga gitu ya, kemudian juga di IG kita mengedukasi remaja, karena medsos ini harapannya mereka tidak hanya mengakses hal-hal yang nuansanya itu untuk menyegerakan keinginan mereka, tapi juga bisa mengendalikan cara pikir mereka. Gitu. Baik, tapi Mbak Meli ada rasa ingin tahu dari remaja ini kan sangat tinggi ya. Anak-anak mendekati remaja, rasa ingin tahunya sangat tinggi. Bagaimana kita memfilter itu gitu dari pihak keluarga dan sebagainya? Di tengah mungkin mereka punya gadget sendiri gitu, yang mungkin kapanpun bisa diakses dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan para orang tua sekarang, Mbak Mel, dengan situasi seperti ini? Mungkin mereka juga bingung begitu untuk bisa bagaimana membentengi anak mereka. Iya. Saya sih sangat berpikir positif ya dengan anak remaja sekarang. Saya lihat beberapa remaja itu mulai memahami bahwa ketika saya memberikan edukasi itu, ya Bu, saya tuh pengennya mau jadi perawat, saya tuh mau jadi dokter, saya itu punya teman tapi sebagai support saya saja, sebagai teman memotivasi semangat. Itu banyak juga sih hal positif ini yang membuat saya menjadi mereka ini inspirator ya, memberikan inspirasi kepada remaja-remaja yang lain. Maka di sekolah-sekolah itu ada namanya konselor teman sebaya ya, yang mereka itu bisa saling memotivasi satu sama lain ketika remaja-remaja ini menghadapi suatu permasalahan di sekolah gitu ya. Jadi bahwa banyak remaja yang ternyata kemampuan berpikirnya, mereka memberdayakan cara pikirnya itu dengan baik sekali gitu ya. Jadi tidak mudah terbawa pada hal-hal yang mungkin itu suatu keputusan yang sangat cepat gitu ya. Jadi berdayakan cara pikirnya, menganalisa situasi, apa sih dampak ke depannya. Nah, itu masih banyak remaja seperti itu. Jadi saya berpikir positif bahwa nggak semua remaja mungkin terbawa ya, terlena dengan nuansa-nuansa gempitanya medsos, keviralan, dan mereka sebagai follower hanya mengikuti begitu mudahnya ya. Saya yakin remaja juga bisa memberdayakan kognitifnya ya, cara berpikirnya. Saya yakin makanya peran keluarga itu juga penting. Tadi kita sampaikan bahwa orang tua, ketika pola pengasuhan orang tua sudah baik, sudah kondusif, sudah memberikan pengasuhan yang positif, emotional attachment orang tua dengan anak baik, saya yakin anak itu akan lebih
bisa mendengarkan orang tua, diskusi dengan orang tua itu komunikasinya lebih terbuka ya, dua arah. Makanya ini kan sekolah calon ayah ibu ini kan harapannya ayah ibu ini akan menghadirkan generasi-generasi yang lebih positif. Nanti mereka juga ke bawahnya begitu ya. Tapi orang tua yang tidak siap secara psikologis akan menghasilkan anak juga yang secara psikologis nggak matang gitu. Dan akhirnya relasi orang tua anak itu sebagai status ya, ini orang tua aku, ini anakku gitu, itu ayah ibuku, udah gitu aja. Tapi tidak ada sebatas itu ya Mbak Meli ya? Tidak ada emotional attachment antara orang tua dan anak. Nah ini kadang-kadang yang terjadi permasalahan. Baik, karena mereka nggak peduli orang tua saya ke mau Pak Helpi aja, dulu ini mereka, menarik. Iya, mereka dengan cara Halo, pikir mereka Mbak Meli. sendiri. Saya ke Pak Helpi dulu ini menarik terkait dengan sampai Mbak Meli, tampaknya komunikasi kita kurang jelas di sana. Tadi pola pikir dan sebagainya ternyata sangat berpengaruh, terutama dengan jenjang yang mungkin lebih muda tadi ya, dengan teman sebayanya. Saya ingin tanyakan terkait dengan bagaimana ke depannya nanti upaya dari Dinas Bapak sendiri, bagaimana menyentuh mereka yang lebih muda ini, apakah akan merekrut juga yang lebih muda supaya lebih bisa lebih dekat mungkin, atau juga pesan yang ingin disampaikan ini lebih kena ke mereka yang tentu saja ini menjadi pangsanya begitu ya, yang memang menjadi target dari sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Bapak sendiri, Pak Helpi. Ya. Menyambung apa yang disampaikan oleh Mbak Melinda tadi terkait dengan pola relasi antara orang tua dengan para remaja, memang kami di dinas kami ada yang namanya Bina Keluarga Remaja. Jadi di Banjarmasin ini terdapat 62 kelompok dengan jumlah keluarga yang mengikuti pembinaan mencapai 1.784 keluarga. Nah, kita berharap dengan kelompok ini, kemudian kita berharap nanti juga anggotanya semakin banyak, maka pola komunikasi seperti yang disampaikan oleh Mbak Melinda tadi mungkin akan lebih bagus lagi dalam upaya pembinaan para remaja, sehingga para keluarga yang punya anak remaja bisa memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan dalam pengasuhan dan pembinaan mereka itu sendiri. Ya, memang kalau dari sisi keluarga berisiko stunting tadi kan ada yang namanya keluarga yang dengan kondisi terlampau banyak anak, ya kan. Kemudian kondisi ekonominya bisa jadi mungkin di bawah standar. Lalu kemudian itu juga bisa mempengaruhi pola komunikasi kan. Kalau ada anaknya sudah beranjak remaja, kemudian yang saudaranya lebih dari 4, misalnya 5 atau 6, ya otomatis juga bisa berpengaruh terhadap dengan pembinaan psikologis remajanya. Tapi dengan adanya ini ya, kelompok-kelompok ini kemudian itu bisa mengendalikan pola relasi antar remaja di lingkungan luarnya lah. Baik, kita tunggu nanti hasilnya seperti apa ya. Ya. Pak Helpi, harapannya memang mereka bisa paling tidak menjadi jembatan lah ya untuk para orang tua juga lebih berkomunikasi dengan anaknya. Terima kasih Pak Helpi atas waktunya bisa berbincang bersama RRI di kesempatan hari ini. Mbak Meli juga terima kasih Mbak Meli yang sudah bersama kami dari pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah, dan juga Anda pendengar dan pemirsa terima kasih juga melalui WhatsApp-nya dan juga di Opini Publik tadi sudah bergabung bersama kami. Tentunya kita akan jumpa lagi dengan topik dan narasumber yang berbeda di Banjar Realita dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dari hari Senin sampai dengan hari Kamis. Saya Aulia Rahman, selamat pagi, sampai jumpa.